Sekarang emang 2025 ya, meskipun 2025 ini eranya teknologi digitalisasi, tapi hal-hal yang berbau mistis ini masih saja sering dilakukan oleh beberapa orang gitu ya, dengan iming-imingnya jalur percepatan karena emang udah apa ya, udah takut, bukan takut sih, udah nggak mau lagi gitu ya hidup dalam kesusahan ataupun dalam jeratan hutang atau bullying-bullying sekitar gitu ya. Jadi ini sebetulnya kisah yang diceritakan oleh rekan kita. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. Jadi emang beliau itu kerja di suatu restoran, yang mana restoran ini emang buat dia itu senang gitu ya. Sebetulnya karena apapun yang dia buat senang itu karena emang dari orang-orangnya itu humble, orang-orang itu baik, dan pokoknya bos-bosnya pun royal gitu ya, baik, karena emang usut punya usut, karena emang si tempat kerja ini juga sering kasih bonus-bonus kayak gitu ya bagi karyawan yang emang benar-benar menunjukkan performnya kayak gitu lah intinya mana. Cuman pas di minggu pertama itu emang teman kita ini kerjanya itu jadi admin gudang kayak gitu. Pas di admin gudang kan emang banyak banget ya macam-macam orang dan karyawan tentunya dengan berbagai macam watak. Nah, ada satu orang ini yang benar-benar apa ya istilahnya itu petang-tang peteng-teng kayak gitu ya, ngomongnya kasar atau apa, tapi cuman ke rekan kita ini selalu baik hati gitu ya, sampai akhirnya karena emang udah deket nanya lah, Mbak kenapa sih orang-orang kok kayak yang kasar kayak gitu, kayak gimana gitu ya, pokoknya pembawaannya berapi-api terus, tapi kok ke saya lemah lembut kayak gitu ya, nggak tahu kenapa ya Mbak ya, kayak aku itu kalau misalkan ke Mbak itu sungkan, oh kayak gitu ya udah nggak apa-apa kayak gitu kan, emang saling sapa karena emang pertemanan ya. Sampai akhirnya si rekan kita itu kan kerjanya itu admin gudang ya, admin gudang itu kan berarti stock of name ya, stock of name di restoran itu, keluar masuk barang. Pas suatu hari dia masuk ke gudang bawah, tiba-tiba ada yang bilang kayak gini, hati-hati kayaknya kayak gitu. Sontak kan bingung, di sini mulai terjadi keanehan. Dia bilang, ada yang bilang hati-hati, sontak kan kaget gitu, cerita ke temennya, dan emang pernah ada juga yang lihat di gudang itu ada sosok hitam bungkam gitu. Dia bilang kadang suka ada yang ketawa kayak gitu teman-teman kayak gitu. Cuman kan emang gak tahu kenapa emang kerjaannya itu berat banget, capek banget, karena ya namanya juga rumah makan ya, istilahnya ada yang makan ya pasti rame-rame banget, hektik banget. Nah, setiap itu kerjaannya capek banget, tapi setiap mandi si tubuh itu langsung bener-bener fresh. Makanya kan emang di situ tuh yang buat senangnya itu karena emang orang-orangnya kayak gitu ya teman-teman ya, belepotan lagi ya kayak gitu. Dan emang di kebanyakan yang kerja di restoran itu emang kebanyakan itu, mohon maaf ya, kayak janda-janda kayak gitu, jarang banget ada yang perawan kayak gitu. Nah, di suatu waktu kan emang pas jam istirahatnya ya saling bertegur sapa. Nah, pas di luar itu kan si teman kita ini makan di luar ya, jajan-jajan kayak gitu, ada yang bilang, oh kerja di restoran ini ya, rumah makan ini ya, iya pasti enak ya, soalnya kan di sana itu gak tahu kenapa suka kayak semangat aja kayak gitu ya, badan itu nggak lelah-lelah, ada air jamu-jamu apa nih kayak gitu kan. Kita kan agak heran kok bilangnya kayak gitu, karena emang di kalangan luar itu udah terkenal lah bahwa emang si restoran itu kayak gitu. Puncaknya si teman kita itu mulai berpikir bingung saat ada rombongan yang makan ke situ, kan suka banyak rombongan ya, dan kebetulan si rombongannya itu kayak dari pesantren itu. Pas mama masuk kebetulan ada rekan kita ya, kita kan udah kaget, ada yang bisik-bisik kedengar sama dia, jangan makan di sini tuh, jangan makan di sini. Kenapa? Itu cina aku ngeliat pocong ngejilatin makanannya, nah gitu ngeri banget. Ditambah lagi ada sosok hitam melegam yang melebihi si restoran itu, karena emang si restoran itu kan ada 4 tingkat ya, yang bawah itu kayak basement kayak gitu, gudang-gudang juga, tempat kedua tempat makannya, tempat ketiga itu kos-kosan karyawan, karena emang karyawannya itu banyak banget teman-teman. Di lantai atas tuh ya kayak rooftop kayak gitulah buat jumur-jumur kayak gitu. Nah, ternyata kan para santri ini bilang, iya jangan makan di sini karena emang rombongan. Ada juga yang ngelihat kayak sosok kuntil anak kayak gitu, dan pocong-pocong ngejilatin makanannya kayak gitu kan. Ternyata kan mulai di situ langsung bingung ya kayak gitu, sampai akhirnya memutuskan si rombongan ini nggak jadi makan di sana. Ya udah nggak apa-apa lah ya, cuman di situ bingung rekan kita ini ya, si Nurul, anggaplah kita Nurul ini bingung kok bisa-bisanya kayak gitu. Emang awalnya itu dia itu orangnya nggak percayaan teman-teman, cuman pas sampai kejadian itu, sampai di suatu hari terjadilah kesurupan massal teman-teman. Aneh banget ya. Yang pertama yang satu kayak nyisit daging ayam kayak gitu, sampai dia marah-marah. Tapi udah marah-marah bilang kayak gini, tolong
oh aku udah nggak kuat lagi, sambil nyesek gitu, dia sambil marah-marah, tiba-tiba sambil nangis-nangis. Terus yang lainnya pun kayak gitu, hektik banget. Semuanya kerasukan, sampai si Nurul pun tiba-tiba si tenggorokannya itu kayak sakit banget, pingin muntah. Dan tiba-tiba kata temennya itu dia itu sontak mau masukin tangannya ke wajan yang besar diisi minyak. Dia itu nggak nyadar loh, udah sama teman-temannya ini, karena emang di antara semua banyaknya karyawan semuanya kerasukan, cuma 8 yang kerasukan, termasuk Nurul itu. Sebetulnya bingung juga antara sadar nggak sadar ya, teman-temannya udah bilang apa-apa, tapi si tangannya tetap dimasukin ke penggorengan. Sampai kata Nurul ya, pas sudah dibawa ke rumah sakit dan emang nggak sadar, dia itu kayak sadar nggak sadar, terus di tenggorokannya itu kayak ada yang mau masukin sesuatu sampai mau muntah katanya. Pas sadar dia udah di rumah sakit, udah ya. Sampai akhirnya proses kejadian itu Nurul itu ngambil cuti lah, karena emang tangannya ada kenapa ya, karena emang ngambil cuti juga bingung ya, karena emang pas di suatu pihak juga semuanya para hektik banget. Sampai pas mau pengambilan cuti pun masih ada yang kadang kerasukan, dan dibantulah sama bosnya itu. Cuman anehnya di sini si bosnya itu pas sudah manggil sesuatu untuk dikeluarin semuanya ya, dia bilang si yang kerasukannya itu, ampun Doro Ratu, ke bosnya itu. Coba kan bingung ya, si Nurul itu kok bilang kayak gitu ya ke bosnya itu, ampun Doro Ratu katanya, ya kamu bukan bagiannya di sini. Sampai akhirnya memutuskan cuti. Nah cuti ini kan emang diantar sama pacarnya lah, karena emang sakit juga perlu refreshing. Nah si pacarnya memutuskan buat ayolah kita ke yang bisa dulu, takutnya apa-apa gitu ya, maksudnya itu dilihat atau gimana, mau didoain kayak gitu ya. Karena emang si pacarnya ini pun agak takut juga, karena kan emang bilangnya itu kan dia nggak sadar pas proses kerasukan masal itu, dia tangannya itu dimasukin ke wajan yang besar. Nah di sini yang mulai menarik teman-teman, saat dia ke yang bisa ini bilang katanya, alhamdulillah mbak nggak kenapa katanya. Saran saya sih Mbak resign dari sekarang. Kan Sota kaget ya, kok memutuskan nyuruh saya resign dari tempat kerja itu, padahal kan tempat kerja itu nyaman atau gimana kayak gitu. Iya Mbak, kenapa alasannya masih bisa nyaman aman di situ? Sebetulnya Mbak itu ada sosok teman pendamping. Kan bingung ya si teman kita dulu itu, selama ini kan dia nggak apa-apa atau apa khodam. Nah dia dijelasin bahwa emang si Nurul ini ada sosok khodam yang mendampingi, bahwa emang pendampingi itu kayak emang dari turun-temurun kecil kayak gitu lah, dari kecil kayak gitu ngikutin. Sampai akhirnya kan si Nurul ini mengiyakan gitu ya, nggak menolak atau nggak mengiyakan juga, cuman dari sarannya ya didengar dulu gitu ya. Karena emang selama ini si Nurul ini karena dilindungi, karena emang si tempat kerja itu nggak benar. Si yang bisa ini nggak bilang bahwa emang ada apa-apa sesuatunya gitu ya, cuman bilang lebih baik resign aja di tempat kerja itu, karena emang nggak baik juga dari mulai kerasukan masal atau apapun kayak gitu. Karena emang selama ini dia jelasin lah bahwa emang dia diskusi bahwa selama ini pun Nurul dijaga, bahwa emang saat Nurul kayak yang dicekik itu, sebetulnya yang khodam pendamping itu mau ngebantu Nurul, dia itu mau diambil sama yang penghuni sana, jadi kayak ditolak-tolak gitu, makanya terselamatkan. Makanya cuman tangannya aja yang masuk ke penggorengan katanya. Itu teh di saat-saatnya sih yang pemilik itu bilang kan bahwa emang pemiliknya itu pakai pesugihan, dimana pesugihan itu meminta tumbang kayak gitu. Karena kan emang orang itu nggak percayaan ya udahlah memutuskan untuk cuti dulu ya. Mungkin disaran juga terima sampai memutuskan, karena emang berat banget buat resign di tempat itu. Dia itu bingung, di suatu sisi udah dijeberkan faktanya kayak gitu, tapi di sisi lain si Nurul ini kayak apa ya, kayak masih kekeh mau bertahan di tempat itu. Sampai akhirnya semua karyawannya itu mau resign ya, karena emang ada juga yang udah over age gitu ya. Mau itu ditelepon sama bosnya itu, disuruh datang atau apa, tapi tiba-tiba memutuskan ini, tiba-tiba ada datang saudaranya, bukan saudaranya sih, dari teman ibunya. Maksudnya teman ibunya bilang kan, dulu kamu kerja di restoran ini ya kayak gitu. Iya ibu, kan lebih baik jangan deh keluar kayak gitu. Loh kenapa? Aku tahu seluk-beluknya. Karena kan emang teman baik ibunya dijeberkan lah bahwa emang si Rasani itu masih pakai pesugihan. Saya tahu ibu itu kayak gini kan, takutnya
ini apa sih tetangga atau misalkan orang-orang kan suka gibah julitin kayak gitu, nggak terlalu didengar, cuman pas sampai ngedengar bahwa emang dulunya itu si ibu ini kan emang susah banget tapi nggak masuk akal. Jadi dalam 1 bulan itu perkembangan proses fisiknya cepet banget, buk kayak gitu, sampai akhirnya emang banyak keluar masuk karyawan kayak gitu, dan anehnya itu banyak yang meninggal kayak gitu katanya, karena emang memutuskan akhirnya oh mungkin ini maksudnya, karena emang udah ada 2 orang yang bilang kayak gitu. Yang pertama kan yang relasinya dari pacarnya itu ya yang bisa, yang kedua si teman ibunya akhirnya memutuskan untuk resign. Karena memutuskan resign ya akhirnya ya udah disetujui sama bosnya, cuman alasan nggak apa-apa, alasan bosnya itu nggak masuk akal, mau nahan-nahan, sampai akhirnya si teman kita itu kabur gitu. Maksudnya kan nggak bilang-bilang terus ya, nggak diizinin, desainnya akhirnya memutuskan kabur. Nah sampai akhirnya ada penggantinya itu ternyata temannya si tetangganya si Nurul, teman-teman. Nah akhirnya nggak tahu juga ya, ternyata si temannya Nurul itu ternyata kerja di restoran itu. Dan tahu nggak teman-teman, seminggu kemudian tetangganya itu mendadak sakit. Pas sama Nurul ditengok sama keluarganya, ternyata kondisinya itu benar-benar mengenaskan kayak gitu. Jadi mengenaskan kayak gitu, jadi kayak sakit tapi benar-benar bed rest di kasur, terus nggak bisa apa-apa gini ya, mau apa katanya kayak gitu. Nah sampai akhirnya kata orang tuanya, dia itu sebelum sakit ini cerita bahwa emang dulu pas kerja itu di restoran itu ngelihat juga pocong yang benar-benar menjilatin makanan si customer kayak gitu, teman-teman. Pas sudah ngeliat gitu otomatis si kondisi anaknya itu langsung drop, karena kan mau pulang, mau ini dulu, ditahan-tahan dulu sama bosnya. Anehnya itu sampai akhirnya sakit, diputuskan sama orang tuanya itu dibawa karena emang kondisinya gitu. Tahu-tahu ngedrop parah. Tahu nggak, pas Nurul beres dari situ, nggak tahu kenapa kedarullah, mungkin di situ ada pengumuman di masjid bahwa emang tetangga yang tadi itu ditengok itu innalillahi, meninggal kayak gitu. Sampai akhirnya udah ini ya, si Nurul itu ya udah memutuskan resign, padahal ya karena emang udah ibaratnya udah kabur lah ya. Nah nggak sampai di situ, karena emang mungkin itu kejadiannya jadi korban tumbal, karena emang si Nurul ini kan nggak jadi kerja di situ kan, sampai akhirnya memutuskan ngejar tumbal yang lain. Tapi nggak sampai di situ ya, setelah kepergiannya si Nurul dari tempat kerja itu, tapi tiba-tiba si Nurul itu kalau tiap malam selalu mimpi aja kerja di situ. Anehnya tuh teman-teman, mimpi kerja di situ kayak gitu, ngangkat-angkatin, pokoknya bener-bener kerja di situ. Intinya kan aneh banget ya. Tapi si Nurul ini nggak speak up ke siapapun kayak gitu, ke pacarnya, ke saudaranya, atau ke orang tuanya pun nggak benar-benar speak up, karena emang benar-benar memendam sendiri gitu ya. Sampai akhirnya berjalan dia itu nggak kuat, karena emang udah mah kerja gitu ya, alhamdulillah tempat di kerja lain, malamnya itu kerja di tempat yang kayak gitu. Sampai akhirnya puncaknya itu di mimpinya selama setahun, katanya berangsur-angsur setahun kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan cerita, puncaknya dia memutuskan cerita itu saat dia itu kerja, disuruh sama seseorang buat nyariin bosnya itu, dicari kemana-mana nggak ada si bosnya itu. Pas sampai akhirnya memutuskan satu ruangan itu mau didatangi, karena emang sebetulnya itu kalau misalkan di dunia nyata saat dia kerja, dia itu nggak ngelihat ada ruangan itu, tapi pas di mimpi kok ada. Pas dibuka pas atas ke atasnya, oh mungkin di sini gitu ya tempat ada bosnya. Pas mau dibuka diketuk, tiba-tiba ada ya suara yang bilang jangan, sampai otomatis bangun dari tidurnya kayak gitu ya. Si teman kita itu nih, sontak kaget gitu, gak merinding guys, sontak kaget ya gitu, oh ada suara kayak gitu, bingung. Sampai akhirnya memutuskan untuk bercerita ke orang tuanya bahwa emang kejadian itu kayak gini, karena emang orang tuanya pun nanya kenapa kondisinya makin kelihatannya kurang fit kayak gitu si Nurul ini, jadi kayak kurang sehat, kayak kurang tidur, kayak diceritakan lah bahwa emang tiap kalau misalkan tidur dia itu emang suka kayak gitu teman-teman. Sampai akhirnya datangin orang bisa ini bilang bahwa emang si Nurul ini meskipun udah lama nggak kerja di situ, udah resign, tapi karena emang si bosnya itu kayak yang kesel banget sampai supah serapah, jadi nggak bisa. Jadi si Sukmanya itu ketahan di restoran itu teman-teman. Ngeri nggak tuh bayangin, jasanya udah kerja di mana tapi si Sukmanya tertahan di situ. Kata yang bisa, yang khodam pendampingnya itu sebetulnya udah selalu melindungi, makanya kalau misalkan pas tidur itu suka ada bilang jangan kayak gitu, itu teh dari khodamnya itu yang ngebantu sebetulnya ini. Cuman nggak bisa lebih dari itu, karena emang udah terikat janji si bosnya itu
si bosnya itu udah kayak ngekutuk si Nurul ini kayak gitu, sampai akhirnya memutuskan gimana akhirnya si orang tuanya itu datanglah ke si bosnya ya minta silaturahmi atau misalkan mohon maaf bila misalkan si Nurul pernah kerja di situ ada kata-kata yang enggak gimana gitu yang menyayat hati atau gimana, tapi si bosnya ini benar-benar dikacangin lah, orang tua si Nurul itu dikacangin sampai akhirnya ada adiknya si bos itu bahwa emang ya udah nggak apa-apa mohon maaf saling ini, dia mulai cerita lah bahwa emang mohon maaf segimana tolong bebaskan Nurul, karena kan emang si adiknya itu kayak yang lebih open mind ya, emang si adiknya itu mengakui bahwa emang si kakaknya itu melakukan pesugihan karena emang dulunya itu dia itu sayang banget ke keluarganya meskipun melakukan pesugihan, tapi dia itu benar-benar si anak-anaknya itu suruh ngaji suruh apa, bahkan sampai si adiknya itu benar dikulahin atau apa karena emang udah banyak dewasa. Si adiknya itu kenapa bisa bilang gini karena emang udah cross check dan klarifikasi ke kakaknya bahwa emang kakaknya melakukan itu karena udah benar-benar ingin melihat anak-anaknya, saudara-saudaranya sukses lah, nggak kayak kakaknya yang benar-benar terlilit hutang, kemiskinan di mana-mana. Pokoknya udah benar-benar muak dengan kemiskinan, makanya pakai jalur percepatan pesugihan kayak gitu. Alasan kenapa si itu dipanggil Kanjeng Ratu karena itu udah menukar dengan jiwanya kayak gitu. Terus kenapa alasannya dia benar-benar kesal ke si Nurul karena emang harusnya itu si Nurul yang jadi tumbalnya itu, tapi si aku agak lupa lagi ya dari ceritain karena harusnya si Nurul, tapi si Nurul memutuskan resign kayak gitu intinya Maya, karena memutuskan resign akhirnya beralih ke yang lain yang si iblisnya jin-jinnya itu masih minta kurang, akhirnya sampai mau ngambil anaknya kayak gitu, anaknya kecelakaan digangguin sama jin-jin yang itu, sampai kan kesel karena jadi pindah ke anaknya. Makanya si bosnya ini si kakaknya ini yang melakukan pesugihan benar-benar ngutuk si Nurul bahwa emang dia nggak akan lepas hukmannya dari sini selama saya katanya si bosnya itu tidak meninggal kayak gitu. Jadi emang sumpah seberapa kayak gitu, dan emang si sukmanya itu udah gimana ya sampai akhirnya si Nurul pun dan keluarga memutuskan pasrah lah selama bertahun-tahun mimpinya sampai seperti itu, sampai akhirnya menikahlah sama pacarnya ya. Alhamdulillah si pacarnya ini benar-benar sayang gitu ya, dari mulai turun naik si Nurul ini benar-benar didampingi dan emang dia jadi menikah kayak itu, sampai akhirnya mengandung lah si Nurul ini dan honeymoon di Bali. Pas di Bali ini lagi mengandung tiba-tiba mimpi lagi kayak gitu karena emang udah mempersiapkan lah ya, emang sering-sering mimpi kayak gitu, ya udahlah lebih belajar kayak legowo, ikhlas, kayak emang udah kayak gitu sampai akhirnya memutuskan menikah. Udah ke Bali juga, pas di Bali puncaknya itu tiba-tiba kejadiannya siklusnya serupa, tapi kali ini siklusnya pas naik ke tangga kayak gitu yang seperti mimpinya, pasti ada ruangan yang terbuka mau dibuka, tiba-tiba si Nurul ini jatuh, tiba-tiba ada suara yang biasanya yang si korin-korinnya bilang jangan ini, tapi dia sekarang bilangnya maaf, katanya bilangnya maaf kayak gitu. Dan pas bangun kayak gitu emang di kondisinya juga emang lagi gempa kayak gitu, sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena emang keguguran sampai akhirnya nangis kayak gimana. Dan setelah emang udah keguguran kayak gitu tidak lagi bermimpi kayak gitu alhamdulillahnya. Dan emang diceritakan juga katanya pemilik bisnis itu emang benar-benar ngedrop juga, dan emang si pemiliknya itu meninggal sehingga si Nurul pun jadi tidak terbebas lah intinya si Sukmanya itu dari kerjaan yang lamanya kayak gitu. Gimana teman-teman cerita serem kali ini seputar kerja di tempat pesugihan yang akhirnya resign, ternyata si Sukmanya itu masih ada di tempat kerjanya yang lama kayak gitu. Bener-bener serem banget ya, mau percaya atau enggak juga emang kisah ini nyata kayak gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Gimana menurut teman-teman, serem nggak tuh? Kalau menurut aku ya lumayan merinding juga sih aku ngebacainnya ya. Sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Nantikan di episode berikutnya. Jangan lupa dibunyikan loncengnya biar kalau misalkan cerita serem ada ceritanya langsung dapat notifikasinya. Begitu.